Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Fitri dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Ada pengertian, syarat, faktor, dan tingkat hubungan interaksi sosial. Dan yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dan kelompok. Dan yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial hanya mungkin terjadi bila dua syarat terpenuhi, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial, jadi kontak berarti bersentuh badan. Perkembangan selanjutnya, kata kontak berarti berhubungan dengan menggunakan pembicaraan, telepon, telegram, surat, siaran video, siaran TV, internet, dan lain-lain. Komunikasi adalah proses memberikan terapan kepada perilaku yang dapat berupa pembicaraan, gerakan badan, ekspresi wajah, sikap, dan perasaan-perasaannya. Ciri-ciri interaksi sosial antara lain: interaksi sosial melibatkan lebih dari satu orang. Terjadinya komunikasi di antara orang-orang yang terlibat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, walaupun mungkin tujuan itu tidak sejalan antara kedua belah pihak. Dipengaruhi oleh faktor waktu yang akan menentukan aksi atau reaksi yang berlangsung. Dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Ada 6 faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah sugesti, identifikasi, imitasi, motivasi, simpati, dan empati. Yang pertama ada sugesti. Penerima sugesti akan menuruti kehendak pemberi sugesti tanpa berpikir dan rasional. Sugesti bersifat individual. Dan yang kedua ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, penampilan, pembicaraan, maupun gaya hidup orang lain. Berbagai media massa yang menyajikan beragam informasi juga berpengaruh mempercepat proses imitasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah proses untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain, atau proses identifikasi tidak hanya terjadi melalui peniruan, tetapi juga melibatkan proses kejiwaan yang sangat dalam. Keempat ada simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain atau sekelompok orang. Ketertarikan itu muncul karena sikap atau tindakan. Yang kelima ada motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulan. Motivasi diberikan kepada individu seorang ke individu lagi. Motivasi dapat diberikan berupa sikap, perilaku, saran, atau pertanyaan. Dan yang keenam ada empati. Empati adalah proses larutnya kejiwaan seseorang ke dalam kedudukan atau kesukaan orang lain. Dominasi adalah interaksi sosial yang dalam bentuk suatu kelompok menguasai kelompok lain. Dan yang ketujuh ada Parturnausme, adalah penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Kedelapan ada diskriminasi, adalah dua pola interaksi sosial antara kelompok atau golongan tertentu. Yang pertama ada integrasi, dan tarawisme adalah dua pola interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan. Dan yang kedua interaksi disosiatif atau persaingan atau competition, persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf.